selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ustazah Rara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini Ustazah akan menjelaskan kembali tentang materi yang pernah kalian pelajari di Dhamma 1. Ya, kira-kira apa ya? Ada yang tahu enggak? Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan dua materi ya. Yang pertama ada sila kedua Pancasila, yang kedua ada pola irama. Ya, kita langsung ya. Nah, ada yang masih ingat nggak? Bunyi sila kedua Pancasila itu adalah apa? Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ada yang masih ingat tentang lambang sila kedua Pancasila dan maknanya? Ada yang masih ingat? Kalau ada yang lupa, Ustazah ingatkan lagi ya. Yang pertama adalah lambang sila kedua Pancasila adalah rantai emas ya. Kemudian di dalam rantai emas terdapat dua mata rantai nak. Yang pertama adalah mata rantai persegi yang melambangkan laki-laki, dan yang kedua mata rantai lingkaran yang melambangkan perempuan. Nah, makna keseluruhan dari lambang sila kedua Pancasila adalah semua manusia perlu bersatu agar menjadi kuat. Nah, sudah pada ingat kan ya, lambang sila kedua itu apa dan makna lambang sila kedua itu apa. Nah, sekarang contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di lingkungan rumah. Ya, nomor 1 ada saling menyayangi antar anggota keluarga. Yang kedua, saling menghormati antar anggota keluarga. Dan yang ketiga adalah saling membantu anggota keluarga. Nah, sekarang Ustazah tanya, misalnya ketika kalian tahu mama kalian ya capek atau sakit atau sedang repot, kemudian kamu habis makan. Ya, kamu habis makan. Nah, kamu tahu kalau ada beberapa piring atau peralatan dapur yang kotor gitu ya. Kalian melihat ada beberapa peralatan dapur atau piring yang kotor, itu kalian biarkan atau kalian membantu mencucinya. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Nah, Ustazah harap kalian membantu untuk mencuci piring-piring tersebut atau peralatan dapur tersebut. Karena apa? Karena di dalam keluarga kita harus saling membantu ya, saling membantu, kemudian saling meringankan beban pekerjaan ya. Oke? Nah, sekarang contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua di lingkungan sekolah. Yang pertama ada menolong teman yang sedang kesulitan. Yang kedua ada berteman dengan semua teman di sekolah. Kemudian yang ketiga berbagi makanan dengan teman. Ustazah ingatkan ya, ketika ada salah satu dari teman kalian seperti ini, jangan main sama si A, karena si A itu ini pelit, kemudian atau si A itu sombong, atau si A itu ini kayak suka pamer. Nah, ini ya kalau ada teman kalian yang untuk mengajak tidak berteman itu jangan lakukan. Kalau memang ada teman kalian suka pamer atau misalnya ada teman kalian yang melakukan perbuatan yang kurang baik ya, itu kalian ingatkan. Kalian misalnya, hei kamu loh jangan suka pamer, seperti itu. Jangan malah dijauhi. Karena apa? Karena rasanya tidak enak sekali ketika kamu tidak mempunyai teman. Iya tanda. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada membantu korban bencana alam ya. Yang kedua bersikap sopan dengan orang lain, dan yang ketiga berbagi dengan tetangga. Nah, tadi sudah dijelaskan kembali sama Ustazah tentang bunyi sila kedua Pancasila, kemudian tentang lambang dan makna dari sila kedua Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan kembali tentang pola irama. Tada! Nah, ada yang masih ingat apakah arti pola irama itu?
Ustaz ingatkan kembali bahwasanya pola irama adalah rangkaian bunyi dengan susunan tertentu dan biasanya munculnya secara berulang-ulang dan teratur. Pola irama berjalan menurut birama. Nah, birama ini ada artinya. Nah, apakah birama itu? Tada, birama adalah kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Nah, ini ada satu contoh teks lagu, judulnya Menanam Jagung. Ya, di sini selain ada judul Menanam Jagung, ini ada tulisan do sama dengan C, kemudian ada 2/4, kemudian ciptaan busut dan moderator. Nah, yang dimaksud birama itu yang 2/4 ya, nak ya. Nah, arti dari 2/4 itu adalah setiap birama mempunyai 2 ketukan. Nah, di sini ada beberapa pola irama yang sama. Contohnya ya, nak ya, di dalam lagu Menanam Jagung loh ya. Ini mana? Oke, nyanyi ya. Mohon maaf sebelumnya kalau suaranya Ustadzah itu kurang merdu. Ya bukan kurang merdu sih, enggak merdu ya. Nah, contohnya ayo kawan kita bersama. Nah, ini pola irama, anggap saja pola irama A ya. Sama ini beri pupuk supaya subur. Nah, itu yang dinamakan pola irama. Jadi lirik ayo kawan kita bersama dengan lirik beri pupuk supaya subur itu kan sama ya nadanya. Itu yang dimaksud pola irama yang biasanya muncul secara berulang dan teratur. Oke? Paham enggak sampai sini, nak? Paham ya? Insya Allah paham ya. Nah, kalau memang sudah paham atau kalau memang ada yang belum paham, nanti boleh bertanya langsung ke Ustadzah ya. Misalnya tanya Ustadzah, minta tolong contoh lagi misalnya tentang birama atau pola iramanya ya. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadzah. Ustadzah mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ustadzah juga mohon maaf kalau penjelasannya Ustadzah kurang jelas ya. Kalau memang kurang jelas, monggo bisa langsung tanya ke Ustadzah langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next week.